Seorang perempuan misalnya, bagaimana dia dulu tidak mengerti tentang menjalani bisnis, kemudian menjadi ibu rumah tangga, terus kemudian dia bisa menjalani itu dengan baik setiap harinya. Menurut saya itu part of sukses sih, Kak. Ya, masih dalam, wah ini serial pemburu cuan, pemburu sukses tepatnya ya. Makanya saya pakai baju kayak gini. Orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Tamu saya berikut ini, ya adalah seorang pengusaha, ini perempuan muda, cantik, tapi gila bisnisnya. Ada di mana-mana, tapi kita akan bahas satu jenis bisnis yang belum pernah kita bahas, yaitu tentang broker properti. Ini menarik, karena ini profesi banyak orang. Saya juga pernah punya broker properti dan tidak gampang. Ya, tamu saya langsung datang dari Palembang. Kota kelahiran saya. Ini kebetulan ya, yaitu Endang Wasiati Wirono. EN, betul ya? Hai Kak. Namanya tidak salah? Betul. Panjang, Jawa banget. Jawa banget. Jadi ini asli orang Jawa tapi bisnisnya ada di Palembang. Yes, betul. Ya, ikut suami. Tapi suami tidak berbisnis ya? Suami saya ASN. ASN. Pegawai negeri sipil di Pemprov Sumatera Selatan. Oke, makin tidak gampang. Betul. Oke, karena saya yang bilang di balik pria sukses ada perempuan mendukung, di balik perempuan sukses ada suami yang stres. Mano bini aku nih. Aman, itu sudah terkendali. Aman. Sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan, aman, beres. And saya akan selalu mengawalin show ini dengan apa arti kesuksesan bagi seorang EN? Menurut saya sukses itu sebuah proses. Proses? Ya, Kak? Jadi banyak orang setia atau tidak itu yang akan menentukan dia sukses atau tidak, seperti itu. Dan sukses itu menurut orang-orang, menurut saya, menurut Pak Helmi, juga mungkin teman-teman viewers yang lain mungkin berbeda. Tapi kalau menurut saya, sukses itu adalah tentang berproses, tentang bagaimana saya kemarin dan hari ini, seperti itu. Jadi ketika saya menjadi lebih baik setiap harinya, ketika saya bisa menjadi berimpact lebih baik setiap harinya, kemudian saya bisa berbuat lebih baik setiap harinya, menurut saya itu adalah sukses. Nah, kalau bicara tentang sukses, orang akan bilang sudah di level mana, kekayaannya berapa. Nah, kalau menurut saya lebih kepada berproses, seperti itu. Kekayaan adalah konsekuensi? Bonus dan angka-angka. Bonus dan angka-angka. Jadi menarik ya, udah berapa tamu saya memaknai arti kesuksesan itu adalah sebuah proses. Yes. Ya, proses menjadi lebih baik. Yes. Ya, jadi kemarin Edgar, tamu saya juga mengatakan sama. Dari nggak bisa menjadi bisa. Ya. Jadi tidak dari berani. tidak ada menjadi ada. Dari tidak berani menjadi berani, itu juga adalah sebuah kesuksesan. Betul. Mungkin juga dari tidak bahagia menjadi bahagia juga ada kesuksesan, kan? Betul, betul. Jadi lebih kepada memaknai sesuatu dari before and after, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang kesuksesan, apalagi di dalam perjalanan hidup sebagai seorang perempuan misalnya, bagaimana dia dulu tidak mengerti tentang menjalani bisnis, kemudian menjadi ibu rumah tangga, terus kemudian dia bisa menjalani itu dengan baik setiap harinya. Menurut saya itu part of sukses sih, Kak. Untuk seorang perempuan menjadi sukses dalam karir, dalam bisnis itu menjadi lebih gampang ya, lebih sulit ya, karena bebannya lebih banyak. Sebagai istri, sebagai ibu, dari berapa putra? Dua, putri dan putra. Putri dan putra. 6 tahun dan 4 tahun. Tahun ini baru masuk SD. Iya. Jadi betul sekali, Kak, challenges karena sebagai seorang perempuan itu dituntut semua bisa, dituntut semua serba bisa. Dari mulai menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi anak yang baik, seperti itu. Jadi gak gampang. Kalau laki-laki lebih simpel, keluar rumah pagi-pagi, pakai minyak wangi, rambutnya necis, udah keluar, selesai. Tapi kalau perempuan, sebelum keluar rumah, itu banyak banget yang harus diberesin. Sarapan, kemudian anaknya mau sekolah,
kemudian harus tampil cantik juga gitu ya. Nggak mungkin kita sebagai pebisnis, sorry to say, performanya nggak oke seperti itu. Jadi memang banyak PR lah sebagai seorang perempuan, dan juga sama di bisnis juga sama seperti itu. Jadi perempuan itu selalu dituntut untuk luas gitu. Jadi menurut saya challenges sekali sebagai seorang perempuan sebagai pebisnis juga. Makanya saya selalu appreciate ya kalau ada seorang perempuan sukses dalam berbisnis. Saya pengalaman dari awal, bos saya perempuan kan, dulu Ibu Ani Sumadi gitu ya. Ya betul ya, berat lah ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak, harus masak juga, harus jadi pemimpin juga. Tadi kalau kalau suami lebih gampang ya. Yang penting pakai minyak wangi, ya. Pakai minyak rambut, necis, udah selesai. Persoalan kalau begitu pulang ke rumah, kok minyak wanginya berubah ya? Punya siapa ini? Punya siapa nih nempel? Apalagi ada rambut gitu. Betul. Rambut panjang gitu. Just joking. Karena saya tahu suaminya En, seorang ASN yang baik ya. Yes. Oke. Jadi bisnisnya adalah broker property. Yes, real estate agent company. Real estate agent company. For 13 tahun. 13 tahun. Pak Helmi. Wow. Ya. Bukan waktu yang pendek, tapi perjalanan saya itu ya lumayan panjang, dan sampai hari ini saya masih mencintai bisnis ini seperti itu, karena dari bisnis ini saya bisa menemukan banyak sekali opportunity. Saya ketemu orang-orang hebat seperti Pak Helmi juga seperti itu dari bisnis yang saya jalankan ini. Selain itu juga saya bisa membantu banyak tim saya, mereka yang ibu rumah tangga, mereka yang ibu-ibu single parent, mereka juga yang selama ini non-job seperti itu, nggak ngerti mau ngapain, and then menjadi tim saya, kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Sama anak-anak fresh graduate yang awalnya itu nggak tahu mau ngapain, ketika udah join dari tempat saya, hidupnya berubah seperti itu. Jadi saya menemukan bisnis ini tidak hanya serve pengguna jasa gitu, tapi saya bisa membantu banyak orang, banyak talent yang bergabung di tim saya, seperti itu Pak Helmi. Saya tahu tidak gampang, karena saya juga pernah punya broker properti, saya bubarin tuh. You have been there ya? Yes, been there, done that. Yes. Nggak gampang memanage para broker ya. Yeah. Banyak, mereka itu yang saya bilang ya, hidupnya penuh godaan. Itu punya godaan. Siapa yang menggoda adalah klien. Betul. Ngapain? Gue bayar ke perusahaan lu komisi 2,5%. Gue kasih ke lu aja 1%. Betul. Gak usah bilang-bilang perusahaan. Betul sekali. Mengalamin pasti. Ya tentu, karena ini kembali lagi otak manusia itu kan, otak reptilnya itu kan selalu tamak ya, selalu serakah seperti itu. Jadi ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan, ketika ketemu klien yang offering, udahlah kamu nggak usah masuk kantor, udahlah kamu sama saya aja, commissionnya masukin kantor ya, nggak usah masukin ke kantor kamu, not officially gitu ya. Bahkan saya pun sebagai founder sering ditawarin juga, nggak usah pakai brand kamu ya gitu ya, terus pribadi aja antar kamu dan saya lah. Saya bilang terus saya ngapain kalau saya nggak masukin ke perusahaan, ke company gitu kan. Sementara kita doing business kan nggak cuman buat saya sendiri, tapi kan ada banyak pihak di situ. Nah kembali lagi tadi kepada tim, kita selalu menanamkan tentang integritas, bahwa lu cari duit untuk keluarga, ya kasih duit yang halal dong gitu kan, kasih duit yang memang berkah seperti itu. Jadi memang morality, edukasi itu penting banget Kak gitu. Jadi nggak cuman dibekali bagaimana bisa jualan, bagaimana mengerti tentang legalitas, tapi juga tentang moral. Lu join di sini untuk jadi manusia yang lebih baik seperti itu. Jadi memang nggak gampang sih, challenges banget bisnis ini. Mungkin kalau Pak Helmi, timnya semuanya pakai salary, digaji. Tapi kalau saya itu benar-benar commission base. Jadi bukan salary base. Jadi memang menghandle orang dengan salary pun itu juga penuh tantangan. Apalagi dia tanpa salary, seperti itu kan. Jadi selama kurang lebih 13 tahun ini ya mengalamin sih banyak hal yang mereka akhirnya tersortir, seleksi alam masing-masing gitu. Kalau yang memang tidak bisa mempertahankan integritasnya, ya sorry itu kita nggak mau. Tapi banyak juga yang dari awal saya buka kantor sampai hari ini masih ada. Ya artinya ada, semua orang tuh ada dua sisi. Ada sisi baik, ada sisi buruk, dan kalau dia memang tidak bisa punya integritas yang baik, ya itu berarti bukan tim kita seperti itu. Kamu bukan part dari perusahaan ini seperti itu. Easy to say, uneasy to do ya. Yes, betul. Nggak gampang. Sangat tidak gampang. I give up.
I give up that business gitu. Jadi tahun berapa tuh Pak Helmi? Tahun berapa ya? Mungkin belasan tahun yang lalu. Wow. Anak saya suruh dapat sertifikasi Arabi ya. Iya, kita net. Dan saya dulu keren listingannya saya masukin di acara TV. Saya ngeblok salah satu stasiun TV, listingan saya bikinin video, saya taruh di TV. Ya, tapi ya begitu, sulit untuk karakter. Ya, karena bukan hanya kita memanage, bukan hanya kita berpromosi, tetapi jagain tuh supaya broker anak buah kita tidak diajak main gitu oleh para yang pemilik listingan itu. Betul, yang betul, tidak gampang. Betul, setuju. Apa yang Anne bilang tadi? Kalau manusia itu kalau mau jadi kepengen apa gitu? Oh yes, jadi itu manusiawi Pak Helmi. Jadi saya menemukan banyak ketika mendidik tim-tim agen. Jadi tidak sedikit juga ada yang mereka udah ngerasa sukses, bisa jualan sendiri, sudah jago, punya network, punya kenalan seperti itu. Terus sometimes diajak buka sama mungkin kliennya, mungkin kenalannya seperti itu, dan mereka akhirnya keluar dari kantor. Saya cuman berpikirnya ya itu naluri ya gitu kan. Jadi connect itu pengen jadi sopir, sopir itu pengen punya mobil sendiri untuk dia tarik gitu kan. Jadi kita juga nggak boleh menahan kesuksesan seseorang. Ketika emang dia sudah sampai pada waktunya, sampai pada titiknya, ya let it go gitu. Apa jadi buat? Ya bahkan bisa juga sih kita offering, oke, kita buka kantor bareng seperti itu. Tapi once mereka nggak mau, ya it's okay, kita tetap bisa berteman, tetap bisa mungkin ke depan bisa co-broke seperti itu. Jadi menurut saya itu semua akan terjadi dan itu naluri ya, seperti itu. Yeah. Co-broking istilahnya. Co-broking. Listingan dijual sama-sama membagi komisi. Yes, betul. Wow. Berapa broker sekarang punya? Kurang lebih 50, 50. tim, ya. Listingnya tidak hanya di Palembang ya? Listing kurang lebih sekarang ini jumlahnya ada 3.500 listing lebih, ya, 3.500 listing. Untuk di Jakarta kita ada pegang high-end high rise seperti St. Regis, dan next produk di Pantai Indah Kapuk juga seperti itu. Kalau untuk di lokal kita lebih banyak secondary. Kalau untuk primary kita ada produk-produk yang sama, developernya juga sudah menjadi rekanan kita cukup lama, brand-brand gede lah seperti developer-developer yang memang sudah eksis di sana seperti itu. Kemudian suksesnya sebuah perusahaan broker itu adalah merekrut agen, kan? Yes, karena bisnis manusia. Bisnis manusia. Yes. Ada yang pergi, ya kan? Kalau begitu ada yang pergi kan harus ada yang masuk. Bagaimana cara EN melakukan rekrutmen? Yes, jadi turnover-nya yang namanya di bidang penjualan itu sangat tinggi. Datang silih berganti seperti itu. Nah, kami itu memang sangat concern sekali untuk rekrut terus. Jadi kita selalu rekrut, karena kita juga di dalam perjalanan itu selalu akan ketemu tadi broker-broker yang sorry to say memang tidak layak ada di timnya kita, atau mungkin dia juga punya plan lain, atau mungkin dia juga buka usaha sendiri seperti itu di dalam perjalanannya. Nah, jadi caranya adalah kami selalu rekrut seperti itu. Kami selalu mengadakan iklan berbayar, kemudian kita juga dari member get member, jadi dari timnya kita ada temennya, ada saudaranya yang memang itu kompeten seperti itu, kita minta untuk ajak untuk menjadi tim kita seperti itu. Dan kita juga di dalam tim kita membaginya sebagai tim-tim, jadi dibagi dalam beberapa tim Pak Helmi. Kemudian di dalam tim itu kita juga punya leader-leader. Nah, dari leader-leader ini kita selalu ciptakan untuk cloning ya. Jadi di kantor itu mungkin ada saya, ada tim leader lagi di bawah saya, tim leader lagi di bawah saya, tim leader lagi di bawah saya. Jadi nggak semuanya itu directly ke saya seperti itu. Jadi memang kita buat sebisa mungkin itu ada regenerasi seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang baru kita rekrut pun kita selalu kasih mentor. Jadi dia sebagai mentee. Nah, that's why mereka nggak ngerasa bahwa sendirian gitu. Ketika terjun ke lapangan itu sudah ada mentor untuk dia bertanya seperti itu. Apa yang EN lihat untuk menentukan ini oke nih calon brokernya, ini enggak? Apa kriteria yang EN lihat untuk
say yes or no untuk melakukan rekrutmen? Apa yang cari? Pertama kali kita akan tanya, berapa banyak waktu yang dia miliki dalam 1 minggu. Oh, itu penting. Time commitment. Yes, time commitment. Kalau terus kemudian yang kedua lagi kita tanya selama ini udah ngapain aja gitu ya. Jadi sometimes yang berhasil di industri ini adalah mereka yang sudah punya portofolio. Jadi mereka seperti pensiunan. Pensiunan itu secara survei membuktikan dia tingkat kesuksesannya lebih tinggi, Pak Helmi. Karena dia tadi secara network sudah punya, dia sudah secara waktu lebih banyak. Kenalannya sudah banyak, betul. Secara time commitment dia punya seperti itu. Jadi seorang pensiunan itu tingkat suksesnya lebih tinggi seperti itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah sering gagal bisnis. Nah, jadi mereka itu sudah capek gitu kan. Kalau kata orang tuh sudah bohwat ya kan, bisnis apapun dia nggak berhasil gitu kan. Terus kemudian juga sudah habis modal. Karena kan memulai bisnis brokerage ini kan cenderung less capital ya Pak Helmi ya. Jadi modalnya itu ya paling pulsa, kendaraan seperti itu kan. Sepanjang dia punya komitmen, sepanjang dia bisa membagi waktu dengan baik dan dia memang betul-betul fokus, insya Allah berhasil. Jadi time commitment dan saya akan tanya seperti apa plan kamu ke depan gitu. Tujuan kamu apa sih di sini seperti itu. Tadi kembali bisnis manusia. Jadi kami selalu mempertanyakan kamu tuh komitmennya seberapa jauh gitu. Jangan sampai nanti sekian misalnya 1 bulan belum closing, 2 bulan belum closing, udah lari duluan seperti itu karena dia nggak punya komitmen seperti itu Pak Helmi. Berapa persen sih yang bertahan akhirnya betul-betul menjadi broker yang bertahan di perusahaan EN? Kalau untuk secara probabilitas bisa dibilang sih 60-40 lah ya, 60 dari 10 yang melamar sampai 6 jadi seperti itu. Ya. Empatnya gugur, 4-nya mungkin tidak cocok, 4 yang ngerasa dunia ini mungkin terlalu keras seperti itu. Ya. Terus apa yang dibekali Dan untuk menjadi seorang broker yang baik? Yes, jadi di kami itu punya online learning yang namanya itu In Academy. Jadi platform yang kami buat untuk bagaimana mereka yang baru join itu bisa mempelajari semua modul. Mulai dari modul basic sampai modul advance. Basic itu ya gimana cara membaca sertifikat, bagaimana melihat sertifikat itu apa, kemudian statusnya sertifikat ini HGB atau SHM, kapan berakhirnya masa sertifikat, seperti itu. Pokoknya hal-hal tentang real estate yang sifatnya basic. Kemudian di situ juga isinya tuh ada 12 modul. Jadi lengkap sekali, mulai dari ilmu basic sekali ketika seorang real estate agent bergabung sampai dengan di level advance. Bagaimana dia bernegosiasi, bagaimana dia memaintain customer, bagaimana dia memaintain para pengguna jasa atau kliennya, seperti itu. Jadi kita semua kasih, sampai grooming itu gimana kamu harus berpakaian, itu semua di modul itu ada. Dan kenapa kita buat online learning? Karena kami ngelihat bahwa sekarang ini kan setelah MEA mungkin ya, semua broker itu hampir dari luar negeri pun bisa masuk Pak Helmi. Jadi kalau kami hanya mengandalkan saya kasih training atau tim saya trainernya kasih training tanpa kami mempersiapkan modul online, itu akan berapa banyak yang terjangkau. Nah, tapi ketika kami mempersiapkan training In Academy ini secara online, dia bisa akses kapanpun dan dimanapun seperti itu, sepanjang dia sudah lulus dan kami sudah nyatakan oke, ini cocok dan bergabung di tim kami seperti itu. Jadi kami punya platform In Academy seperti itu. Lebih banyak laki atau perempuan broker? Laki-laki lebih banyak. Oh iya? Yes. Perempuan lebih bisa merayu, lebih bisa mendekatin. Betul. Di kantor saya itu mungkin 30% itu yang perempuan. Jadi yang laki-laki kurang lebih 70%. Saya juga PR sih ingin mengajak wanita itu lebih lebih mandiri seperti itu ya. Jadi artinya sebenarnya bisnis ini tuh untuk perempuan justru malah kesempatannya itu terbuka banget, terbuka luas banget gitu. Nah, cuman kadang-kadang perempuan kan berpikirnya apakah bisa gitu. Jadi banyak ketakutan. Dan sebenarnya industri ini sangat luas sekali. Untuk ibu rumah tangga, mereka bisa nyambi jemput anak, terus dia bisa melakukan ini, nanti anaknya pulang sekolah, dia bisa jemput anaknya lagi seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga satu opsi, apalagi di zaman-zaman pandemi gini Pak Helmi, ya kan banyak yang mungkin lost job, di PHK, mungkin ingin membantu suami juga. Jadi
pekerjaan yang mulia sekali dan easy gitu, easy to do gitu. Asal mau belajar. Asal mau belajar, ulet dan time commitment tadi penting. Serta jujur. Yes, itu harus. Pernah nggak dihianatin yang sakit banget rasanya oleh broker? Kalau yang namanya dihianati seperti apa, enggak lah ya. Mungkin ini lebih kepada di hijack oleh brand lain seperti itu. Di hijack oleh brand lain, terus akhirnya pindah ke brand lain. Cuman buat saya ya itu kita bisa bilang adalah tim yang top scorer lah, tim andalan kita, tim Onca seperti itu. Tapi ketika dia memang harus berpindah, ya memang tadi saya harus legowo. Artinya orang ini kan punya kesempatan lebih bertumbuh, mau lebih besar lagi seperti itu. Dan saya harus berlapang dada sih, kami dan tim ya udah kita lepas, nanti insya Allah ke depan akan ada lagi seperti itu. Pernah ada listingannya laku terjual tapi brokernya tidak ngelapor ke kantor dan dia ngambil komisi sendiri dari secret selling. Secret selling. Ya, secret selling itu pasti ada. Tapi once ketahuan, kami langsung cut dan kami proses ke hukum sih seperti itu. Jadi kan kita proses hukum. Yes, ketika kita join bergabung kita ada namanya kontrak, Pak Helmi. Jadi di kontrak itu kita sebutkan hak dan kewajiban kita sebagai perusahaan. Kemudian tim yang bergabung juga itu punya hak-haknya, kemudian kewajibannya apa. Nah, ketika mereka wan prestasi, ketika mereka kasar kata menjalankan hal-hal yang tidak cocok dengan kami, ya kami bisa proses secara hukum seperti itu. Dan ngebuktiinnya kan tidak mudah kan? Kita punya kontrak. Jadi ada perjanjian jasa pemasaran namanya between company dengan si pengguna jasa, si landlord ataupun buyer, dan kita juga cover juga dengan namanya form showing. Nah, jadi ketika orang ngelihat listingan itu, kita ada buktinya nih, tanggal sekian, jam sekian, klien A itu diantar oleh agennya kita, oleh tim kita, itu untuk showing si propertinya. Nah, namun ketika terjadi transaksi ini diam-diam seperti itu kan, dan akhirnya kita ya, apalagi kota Palembang tuh kota kecil ya Pak Helmi, jadi jarum jatuh aja kan kedengeran gitu ya. Jadi kita tuh sometimes kedengeran nggak sengaja tuh misalnya dari notaris. Terus kok tim ini kok lama nggak kedengeran dikasih kongrat closing kok, tapi santai-santai aja gitu. Itu question mark gitu kan. Jadi akhirnya ada investigation team lah yang turun dan akhirnya ya kita proses seperti itu. Jadi makanya secara dokumen, secara perjanjian itu kita penting banget dari awal itu lakukan SOP dengan benar seperti itu Pak Helmi. Ya, jadi ini pelajaran nih bagi kan bukan hanya di broker real estate ya, yang bisnis yang memanage manusia. Itu terjadi juga di asuransi ya, di direct selling gitu. Jadi itu tips dari EN ya, yang untuk pendekatan kemanusiaannya harus lebih diprioritaskan ya. Betul. Yang pertama dengan tim-timnya kita itu memang kita harus selalu menanamkan bahwa ya kasih makan yang baik dong untuk keluarga gitu kan. Kan masa anakmu dikasih makan hal yang tidak, yang haram kasar kata kan, kalau duit nyolong kan haram gitu. Masa kita mau kasih makan anak kita yang kita sayangi darah daging itu dengan duit-duit yang haram seperti itu. Ya walaupun mungkin tetap aja ada kan yang kasar kata itu masih tetap aja besok lakuin gitu. Tapi setidaknya kita meminimalisir. Kemudian ya tadi secara SOP kita sudah jalankan dengan benar. Artinya form-form, kemudian di cover dengan perjanjian legalitas yang kita miliki itu harus betul-betul dari awal tim admin kita harus mengingatkan dari mulai awal melisting sampai dengan ketika terjadi transaksi. Karena kalau proses transaksi properti itu kan panjang Pak Helmi, nggak kayak kita jualan insurans ya. Insurans lebih gampang sebenarnya untuk men-track karena kan dia ada AAJI yang semua orang tuh harus menginput melalui itu. Mungkin kalau di insurans itu potensi hilangnya itu adalah si agent melarikan premi dari si pengguna paling jasa asuransi ya. Paling itu. Tapi kalau di real estate agent itu banyak sekali. Tadi diajakin si klien, kemudian juga tidak report ke kantor, kemudian dia juga pakai notaris yang mungkin tidak rekanannya kita. Jadi ada banyak selahnya, ada banyak peluang seperti itu. Makanya berat banget. Saya pikir saya nggak di situ deh, bukan bidang saya. Tapi saya belajar banyak kan. Karena saya pernah punya broker properti lebih dari setahun, jadi saya banyak dapat listingan, banyak dapat barang bagus, dapat barang-barang bagus, yang kadang-kadang saya beli sendiri tuh sampai sekarang. Dulu saya waktu broker lucu tuh jadi kalau ada barang bagus,
Kan kalau kita cuma ngambil komisi berapa sih? Paling 2,5%, 3%. 3%. 3%. Tapi kalau barangnya mahal kan kita kadang-kadang ditawar-tawar sampai 2%. Yes. Kan kita nggak bisa markup. Yes. Nggak bisa nitip. Yes. Nitip juga susah kan? Yes. Gimana kredibilitas kita kalau nitip Betul. sama yang punya barang? Betul. Saya beli sendirian. Saya beli sendiri, saya kasih DP, gambling tuh. Iya. Wah, ini cari penjualnya. Wah, begitu dapat, itu baru gede itu. Iya. Sampai sekarang tuh. Jadi broker saya udah nggak ada, tapi kadang-kadang saya masih dapat rezeki dari situ ya. Trader ya. Jadi kalau saya tahu nih barangnya bagus nih, asetnya bagus, ya termasuk yang properti saya di Palembang, di Belitung, di pinggir Sungai Musi, itu adalah hasil dari activity seperti itu. Dapat barang bagus, kan ditawarin dulu. Saya landing mana, Pak, saya punya ini Pak. Sampai sekarang tuh. Ya. Ada orang, Pak, saya punya ini, saya punya ini. Hotel, pantai, resort, ya, pabrik. Ya, ada hikmahnya juga. Ya, itu salah satu keuntungan sih. Itu yang juga rasakan ya, bertemu dengan banyak orang hebat, pemilik properti hebat-hebat ya. Betul. Terus kemudian juga tadi dapat barang-barang yang harganya bagus seperti itu. Kalau memang pas punya rezeki, ya bisa ambil sendiri gitu. Tapi sometimes ini menjadi konflik of interest juga kalau kita masih punya real estate agent kan. Jadinya kita compete sama si trader-trader yang jadi database-nya kita gitu kan. Ya tapi itu pilihan lah, itu pilihan Pak Helmi. Nah kalau bicara tadi tentang manage manusia, memang challenges, nggak gampang, tapi bisa. Oke. And dulu 13 tahun di brokerage ya, property real estate brokerage. Tapi bisnis saya kan nggak itu aja kan? Yes, kita berapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun kita ada masuk ke F&B di Palembang. Terus terakhir, literally kita juga masuk ke bidang trading sih, seperti itu. Sebelum memutuskan jadi pengusaha, profesinya apa? Saya banker dulu, Pak Helmi. Ya, saya satu brand dengan Your Wife. Tahun 2006 sampai 2009 saya di sebuah perusahaan bank swasta. Jadi sebelum masuk ke dunia real estate agent itu saya banker dulu, Pak Helmi. Bukannya pernah PNS juga? Oh no, saya jadi pegawai negara Singapura. Karena banknya milik Singapura. Benar. Saya mulai karir di bank itu mulai dari outsourcing, Pak Helmi, dari gaji 800.000 zaman dulu. Wow. Iya, jadi 800.000 sampai akhirnya saya terakhir itu di divisi personal banking namanya. Sampai akhirnya keluarlah memberanikan diri masuk ke stase atau kuadran entrepreneur gitu. Wow. Cie. Karena istri saya dong gitu kan. Pak, aku juga PNS loh. Oh, kok PNS? Iya, pegawai negara Singapura. Betul, karena Temasek. banknya adalah pemiliknya adalah Temasek. Oh iya juga gitu. Bener, ya. Pernah di situ juga ya? Yes, betul. Jadi apa dulu? Satu alma mater di personal banking. Personal banking. Ya, udah muter-muter Pak Helmi. Saya dari outsourcing awalnya itu saya financial advisor kalau zaman dulu. Jadi kami cari nasabah untuk si bank tersebut. Jadi saya belum karyawannya si bank. Jadi saya dibayar oleh satu perusahaan untuk cari NOC ya zaman dulu ya namanya sampai hafal. Jadi cari account gitu ya untuk si bank tersebut. Sampai akhirnya saya pindah lagi divisinya namanya mortgage. Nah pas di mortgage itu sudah karyawan. Udah karyawan karena mungkin saya kerjanya agak bagus. Jadi saya diangkatlah jadi karyawan. Terus akhirnya kalau di sales itu kan cepet ya. Kalau kita perform itu cepet. Dan alhamdulillah dulu kalau kerja saya selalu target harus achieve gitu kan. Harus gimana caranya KPI-nya itu di atas rata-rata seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya di divisi personal banking dan akhirnya setelah ngerasa waktu itu masih single Pak Helmi. Jadi sebenarnya kalau untuk seorang single sudah lumayan aman lah ya. Secara take home pay itu sudah aman seperti itu. Cuman karena saya ini jiwanya itu dari kecil kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi bos gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya belajarlah tadi ke dunia real estate agent ini. Seperti itu. Kayak istri saya waktu masih single, kerjanya gitu kan. Mungkin ke luar negeri itu tiap bulan kali. Pernah sebulan lebih dari sekali. Karena gaji bagus ya kan. Bonus. Dan nikmatin betul, fokus saja di kerja kan. Dan enjoy life. Betul. Ya, jadi dapat suami yang suka traveling juga, dia happy banget. Yes. Kalau masih single tuh nggak banyak distraction. Sekarang passionnya dia kita ikutin lah.
Ya, hype banget kok waktu Bu Febri itu jadi sama Pak Helmi. Hype ya, terkenal banget. Terkenal se-Palembang. Bisnis broker itu bisnis pertama yang En masukin? Betul, bisnis pertama dan benar-benar mulai dari nol, betul-betul minim ilmu, minim pengalaman, keluarga juga bukan dari pebisnis yang handal, ya adalah keturunan pedagang. Simbah saya tuh kalau di Jawa, di Jogja, dulu kalau namanya Kak Helmi tahu belante sapi. Ya. Belante sapi ya? Belante sapi, nah itu keluarga kami. Sempat almarhum bapak saya juga seperti itu. Nah mungkin adalah darah-darah pedagang itu menitis ke saya mungkin, tapi ya secara ilmu, bisnis itu benar-benar minim, nggak ada Kak Helmi. Jadi betul-betul modal nekat sih sebenarnya. Ya. Oke, jadi up and down juga dong? Banyakan down-nya sih, banyakan di awal-awal terutama. Iya, di awal-awal. 1,5 tahun pertama Pak Helmi itu tahun yang berat untuk saya dan company. Jadi saya dulu kalau setiap kali mau mendekatin tanggal-tanggal 20 gitu, Pak Helmi saya nggak bisa tidur. Jadi rasanya tuh keringat sejagung-jagung gitu ya, demam gitu ya. Waduh gimana ya besok mau bayar listrik, mau bayar gaji karyawan gitu, mau bayar PDAM gitu. Jadi selalu nggak bisa tidur gitu. Bawaannya itu nervous, grogi gitu ya. Terus di 1,5 tahun pertama itu saya ngomong gitu, waduh ini saya nggak sanggup nih jadi pengusaha. Saya mau jadi employee aja lah, paling juga sempat mau back off Pak Helmi, sempat mau back off. Saya ceritalah sama ibu saya, terus ibu saya bilang kalau kamu sampai balik lagi ke tempat itu sama aja, kamu memulai sesuatu dari nol lagi. Setidaknya kamu sudah berjalan 1,5 tahun ini, setidaknya kamu pun sudah berubah gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa sukses itu adalah berproses seperti itu, bukan ujuk-ujuk ada di atas ini tuh enggak gitu. Jadi step by step, stair by stair gitu, one by one gitu. Nah jadi long story short, Pak Helmi 1,5 tahun itu berat banget, suffer banget rasanya tuh, aduh kayaknya nggak cocok bisnis ini gitu ya, kayaknya saya juga nggak cocok darah saya ini jadi pengusaha gitu ya, jadi saya mau jadi employee aja lah, pokoknya tiap bulan gajian gitu. Nah akhirnya dengan perjuangan sekuat tenaga gitu ya, awal-awal dulu ngerasa kok orang cari properti itu nggak ada cari saya gitu ya, kayaknya Palembang itu juga kota kecil gitu ya, orang kan dari hidung ke hidung tuh kenal gitu ya, jadi orang masih stigmanya itu nggak mau pakai broker, karena pakai broker itu mahal gitu kan. Nah tapi dengan sabar, dengan setia, akhirnya kami mengedukasi terus, menyebarkan awareness kemana-mana, akhirnya mungkin kalau hari ini ditanya orang Palembang mau cari properti atau pebisnis mau masuk Palembang, ya alhamdulillah mungkin cari kami seperti itu ya, cari Endang dan tim seperti itu. Dan kalau hari ini mungkin kalau ditanya mau bayar sesuatu belum ada duitnya, ya udah santai aja, udah bisa tidur. Jadi jam terbang ya mungkin ya Pak Helmi. Mungkin kalau dulu mau bayar listrik, mau bayar PAM nggak ada duit, keringat dinginnya tuh gede banget. Kalau sekarang ya udahlah, masalah kan sebentar, aku tidur dulu, taruh dulu, besok lanjut lagi gitu. Jadi jam terbang mungkin ya Pak Helmi. Jadi menurut saya proses belajar sih, dari waktu ke waktu mendewasakan diri, dan entrepreneurship itu menurut saya siapapun harus punya gitu. Mundur ke belakang, apa yang membuat En motivasi gitu meninggalkan dunia apa ya, bekerja ya sebagai profesional yang saya tahu ya, yang juga lumayan lah kerja di sana ya. Facility-nya bagus, asuransinya bagus. Saya waktu itu bayangin, saya aja ditanggung tuh, asuransinya oleh kantor. Betul. Ikut istri saya dulu, En. Ya, winter gitu. Tour ya bahasanya dulu. Iya, betul, itu luar biasa. Dan kemudian En tetap nekat, saya menjadi pengusaha aja. Apa sih drive-nya? Jadi saya itu kan berasal dari keluarga yang sederhana Pak Helmi. Saya mau SMA aja dulu bukan disuruh sih, inisiatif saya sekolahnya tuh SMEA. SMEA tuh SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Bidang ekonomi. Iya, kan? Ya. SMEA saya ambil jurusan administrasi perkantoran, biar kenapa? Biar nanti nggak perlu kuliah, tapi udah langsung kerja gitu. Karena kan pada saat itu berpikirnya ya udahlah nggak usah kuliah nih, pasti mindsetnya udah pikir ini pasti duitnya minim-minim nih, pas-pasan gitu kan. Nah akhirnya setelah tamat SMEA pun saya masih ngotot mau kuliah lagi gitu, karena memang
jiwa saya tuh memang jiwa petualang gitu Pak Helmi. Jadi saya tuh nggak puasan gitu jadi orang. Jadi pengen sesuatu yang baru seperti itu. Nah, kembali lagi kenapa saya ngotot keluar dari zona nyaman saya, karena saya pengen merubah hidup gitu. Saya pengen merubah hidup, saya pengen berbuat lebih banyak untuk orang-orang, tentu orang-orang tercinta saya dulu ya, keluarga saya, ibu saya, kemudian secara skup lebih besar ya orang-orang yang ada di tim saya, kemudian siapapun yang ada di sekitar saya seperti itu. Kalau saya menjadi seorang employee, ya mungkin bisa, tapi terbatas seperti itu Pak Helmi. Karena kan nggak bisa. Waktu kita terbatas, namanya kerja sama orang ya, ada pressure, ada target seperti itu. Sementara kan kalau kita keluar dan membangun sesuatu, itu kan ada goals, ada roadmap yang kita susun seperti itu. Nah, makanya dengan begitu saya berpikir, saya nggak bisa di sini terus seperti itu. Muncul gelora mudanya tuh muncul gitu kan. Terus akhirnya waktu itu ketemulah satu bisnis real estate agent ini. Terus kalau ditanya lagi kenapa? Jadi dari kecil dulu kalau ditanya cita-citanya apa, N gitu, pengen jadi bos gitu. Jadi entah apapun itu pokoknya pengen jadi bos. Pikirannya kalau jadi bos itu gampang, kemana-mana bisa, ya kan, punya waktu lebih banyak gitu. Walaupun in reality sekarang memimpin, punya tim, punya perusahaan, itu juga nggak semudah itu gitu ya. Artinya semua itu ada tantangan. Tapi seenggaknya kesempatan jauh lebih besar dan bisa membantu orang lebih banyak sih. Gitu Pak Helmi. Oke. Sekarang udah jadi bos? Sekarang sudah jadi bos. Bos untuk anak-anak di rumah ya kan. Bos untuk tim di kantor. Tim di kantor. Ya, bos untuk diri sendiri juga Pak Helmi. Oh, itu juga penting ya? Ya, penting. Kenapa memilih bisnis properti ya? Dari setinggian banyak kan kepengen jadi bos, kepengen hidupnya lebih kaya lah ya. Yes, ya, kenapa akhirnya menentukan bisnis brokerage properti? Jadi jujur Pak Helmi, kalau dari awal banget nggak kepikiran juga sih mau bisnisnya properti itu, nggak kepikiran, nggak tertarget juga gitu. Jadi ngobrol sama salah satu teman baik saya, kan kalau di bank itu temennya kan GM developer gitu ya, karena saya sempat di mortgage juga dulu kan di divisi KPR. Jadi saya punya teman namanya Pak Haryono. Pak Haryono itu GM di Citra Grand City. Jadi beliau itu di salah satu grup Ciputra yang ada di Palembang. Terus dia ngomong, Jeng, kamu mau belajar nggak tentang real estate agent gitu? Karena tadi saya itu orangnya pengen tahu. Terus akhirnya apa itu Pak gitu kan? Terus akhirnya saya dikenalkan sama sebuah brand itu terafiliasi sama satu grup besar Ciputra. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan saya ngerasa cocok. Oke, mungkin ini jalannya saya gitu. Lompatan saya mungkin seperti itu. Terus akhirnya saya belajar. Dan akhirnya match, dan akhirnya saya pakai brand itu kurang lebih 7 tahun seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang properti, kesininya itu baru ketemu gitu, baru ketemu di dalam perjalanan. Semua orang itu butuh properti Pak Helmi, dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Apa contohnya? Saya melahirkan, saya butuh venue, saya butuh tempat, itu rumah sakit. Rumah sakit itu which is itu properti juga. Iya kan? Anak saya udah gede dikit, dia butuh sekolah, which is itu gedung, properti juga. Kemudian anak saya nanti mau menikah, pasti dia butuh convention hall, ya. Properti juga. Which is hotel atau convention ballroom seperti itu, which is itu juga properti. Kemudian nanti rumah saya udah terlalu sempit nih, anak saya udah gede. Saya butuh rumah lagi, another rumah, which is itu juga properti. Terus nanti kita meninggal nih Pak Helmi, pasti, karena meninggal itu pasti. Kita butuh properti juga, 2 kali 1. Which is kalau Pak Helmi tahu, San Diego Hills harganya berapa kan? Yang paling murah mungkin sekarang around 800 atau 1 M seperti itu. Which is itu juga properti. Jadi I think properti itu nggak bisa dipisahkan dari hidup anak manusia. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Dan itu saya baru tahu setelah menjalaninya Pak Helmi. Gitu. Top banget ya. Yes, karena kalau dulu kan saya mau mulai bisnis ini 19 tahun Pak Helmi. 19 tahun itu ya apalah, masih hijau banget kan Pak Helmi. Mungkin banyak juga yang ngelihat apa ini anak kecil mau jadi broker gitu. Tapi untungnya saya ini ngotot. Orangnya tuh kalau punya keinginan tuh pokoknya maju terus, pantang mundur. Pokoknya saya terserah gitu, mau angin, puting beliung, badai, pokoknya saya terjang aja gitu Pak Helmi. Apa kunci sukses seorang EN sebagai broker properti? Setia, ulet, dan willing to listen. Jadi sometimes menjadi seorang broker properti atau menjadi seorang prinsipal sebuah kantor itu kan sibuk menawarkan,
saya punya properti ini A B C D E F gitu, tapi nggak pernah mau mendengar apa sih kebutuhan dari si pengguna jasanya kita. Dia misalnya butuh properti untuk komersial, untuk bisnisnya dia, tapi saya tawarin rumah, kan nggak matching. Ya, saya harus mendengarkan apa sih kebutuhannya dia, budgetnya dia berapa, terus kemudian peruntukannya apa. Nah, jadi broker itu harus willing to listen. Jadi nggak banyak ngomong gitu. Makanya saya ikut kelasnya Pak Helmi kan, biar saya juga menjadi good listener, good speaker yang lebih baik seperti itu. Terus kemudian kalau ditanya kunci sukses berikutnya, ya setia sama proses Pak Helmi. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk itu jadi broker terkenal, nggak ada ujuk-ujuk orang itu mempercayakan semua propertinya ke kita tanpa melihat bahwa kita itu bisa dipercaya. Pak Helmi mungkin kalau tahu ada Taipan di Palembang, itu kalau beli properti nggak usah lihat propertinya, kalau saya ngomong bagus beliau beli gitu. Jadi mungkin untuk sampai di level itu ya butuh proses Pak Helmi. Jadi memang harus kitanya sendiri willing to learn, willing to listen, seperti itu. Apakah broker properti menolong kalau yang punya atau brokernya cantik kan? Terus terang baik kok. Iya. Jadi perempuan itu balik lagi banyak privilege Pak Helmi ya. Saya merasakan itu gitu. Saya berterima kasih sekali sama Tuhan. Saya lahir sebagai seorang wanita ya. Wanita itu begitu keluar rumah itu mau nelpon siapapun itu pasti oke, Pak Helmi. Rejection itu mungkin 0,0 sekian. Itu pun juga alasannya karena memang betul-betul orang tersebut nggak bisa. Jadi privilege itu saya pakai banget ya, dengan tetap saya menjaga barrier-barrier atau batasan-batasan. Karena kalau yang sorry to say, quote unquote, ngajak-ngajak, ya kan, nyerempet-nyerempet, itu banyak Pak Helmi. Tergantung kitanya mau kemana, banyak, ya. Jadi tergantung kitanya mau bawa kemana, gitu Pak Helmi. Jadi kalau privilege itu dipakai. Brokernya cantik nih, aduh. Amin. Oh, jadi godaan ada aja ya? Godaan ada aja Pak Helmi. Jadi ya tergantung kita membawa diri lah, sebaik-baik membawa diri. Karena saya lebih percaya relationship is long term investment. Saya malah sering kok menjawabin klien saya mungkin ya, udahlah Pak, kita nih kalau berteman itu malah jauh long term, saya bisa bantu Bapak. Tapi kalau ada flirting-flirting, perasaan-perasaan, nanti Bapak akhirnya saya cari susah karena Bapak nggak sorry to say, kita punya sesuatu ekspektasi yang lebih, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya beliau juga menerima seperti itu. Jadi tergantung kita mau bawa privilege yang kita miliki itu kemana gitu sih Pak Helmi. Luar biasa. Jadi godaannya itu termasuk untuk menangkis godaan itu juga satu hal yang harus dicermatin dengan baik ya ini. Betul, challenges. Untuk long term, untuk profesi EN juga. Betul, ada dua resiko sih. Mungkin dia akan kabur, atau mungkin dia nggak mau pakai kita lagi. Ya tapi kita harus siap dengan resiko itu. Nggak ada masalah. Iya, ya artinya dia bukan market kita gitu. Nggak usah bingung. Kita cari orang yang memang betul-betul sincere mau pakai jasanya kita, terus kita bantu tanpa adanya embel-embel yang sorry to say, kalau masalah uang ya kita bisa cari Pak Helmi, ya kan? Kalau kita sampai martabat atau harga dirinya tergadaikan, ya no gitu sih. Selesai. Dan ya, bad news itu akan menyebar demikian cepat. Betul, dan menurut saya itu akan merugi sekali, ya kan? Untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Relationship itu menurut saya jauh lebih mahal Pak Helmi. Ya, saya bisa lakukan apapun dengan punya relationship yang bagus, dan saya bisa kerja, saya bisa membantu dengan tulus. Itu menurut saya itu jauh lebih mahal, seperti itu. Terus terang pernah dicemburuin oleh istri dari klien? Oh, banyak. Wah, ini untold story nih. Pak Helmi mungkin pernah tahu, jadi saya tiba-tiba satu kali di WhatsApp nomor yang saya nggak kenal. Marah-marah? No, jadi ya karena memang orang yang intelek seperti itu ya, WhatsApp saya, terus kemudian sorry Mbak Endang, saya istrinya ini. Oh iya Bu, apa kabar gitu ya, dengan senang hati. Bapak apa kabar? Saya tanya seperti itu. Iya, ya biasalah perempuan menyatakan keworitannya gitu kan, tentang spouse-nya yang mungkin
mungkin bukan bahasanya menaruh hati ya, sebenarnya ini apa kekhawatiran yang berlebihan seperti itu. Oh iya, jadi long story short, saya Arya jawab, mohon maaf Bu, saya betul-betul menganggap Bapak dan Ibu itu adalah klien, keluarga saya bisa bantu apapun, saya oke seperti itu. Cuman tidak ada maksud yang lebih seperti itu. Iya, mungkin Mbak Endangnya seperti itu, tapi saya nggak tahu suami saya seperti itu. Waduh, ini ya, ya saya jelek juga dan ternyata istrinya sampai sebaper itu seperti itu. Tapi ya saya sih sebagai seorang perempuan saya mengerti perasaannya. Saya bilang, Bu, saya paham sekali. Saya bilang, saya terima kasih loh Ibu udah udah mengingatkan saya bilang. Dan ya udah sampai hari ini berteman baik dan tidak ada apa-apa. Dan saya juga tidak pernah menginformasikan itu kepada suaminya karena saya menjaga. Saya pasti dimarahin tuh istrinya kan kalau sampai lu ngapain kontak-kontak gitu kan, pasti dimarahin ini istrinya gitu. Jadi saya juga menjaga, ya udah selesai itu sampai di saya pecah di perut saya udah selesai gitu. Karena kan kita dituntut untuk menjadi orang yang mature Kak. Jadi karena kami sangat bersentuhan, sangat berhubungan seperti itu ya dengan pengguna-pengguna jasa. Ya harus pintar-pintar sih seperti itu. Jadi kecantikan perempuan itu menjadi kekaguman di satu pihak, tapi juga menjadi kekhawatiran di pihak yang lain. Betul. Dua mata pisau. Dua mata pisau. Yes. Kalau suami sendiri nggak pernah juga barangkali, aduh tiba-tiba satu saat, aduh istri saya cantik gitu, bertemu banyak orang. Ini kan juga burden untuk seorang pengusaha perempuan seperti N ya? Ya, jadi kalau saya sama suami saya itu kan setiap hari kan saya hidupnya kan mostly meeting sana meeting sini gitu ya Pak Helmi, dan mostly sama laki-laki. Dan sometimes teman-temannya pun yang kenal juga, gua ketemu bini lu nih sama bapak ini misalnya, atau sama cowok gitu. Paling dia jawab, iyalah memang hidup bini gue itu 90% sama laki-laki lain gitu. Ya tapi saya selalu memberikan pengertian bahwa saya diberi kepercayaan dan insya Allah saya bisa pakai kepercayaan itu seperti itu. Dan kalau cemburu-cemburu ya pasti ada. Kalau nggak cemburu dia nggak sayang saya berarti Pak Helmi. Ya ada, itu tergantung bagaimana memitigasi itu. Gitu. Pernah satu masa gitu yang berat banget. Sampai hari ini sih ya nggak ada sih, selesai segitu aja. Paling paling ya diingetin gitu Pak Helmi. Yang penting kamu harus tahu ya koridor barriernya seperti apa gitu. Udah. Saya lihat juga banyak sekali ikut training ya. Ikut ke saya, ikut kemarin ke siapa lagi gitu. Jadi terakhir ke Pak Hing juga ya. Belajar NLP. Iya, saya belajar copywriting-nya. Kalau NLP saya malah belum ikut. Iya. Jadi Pak Helmi dengan kondisi yang saat ini persaingan udah sangat open ya, bahkan itu tidak hanya nasional tapi internasional. Itu kalau saya sebagai seorang leader, sebagai seorang pebisnis nggak mau belajar, itu saya akan ketinggalan seperti itu. Dan ternyata kan itu semua ada ilmunya Pak Helmi. Jadi saya selalu ngomong ke tim saya, ilmu kalau masih ada yang jual, masih bisa kita bayarlah, ya kan? Sekarang memang banyak konten-konten yang gratis seperti itu ya, kita bisa lihat YouTube atau apapun. Tapi pasti kalau kita ikut workshop yang memang itu eksklusif kita ikutin, itu pasti beda seperti itu Pak Helmi. Dan saya ini memang learner Pak Helmi, saya senang gitu. Jadi saya mencoba untuk memaksa diri saya gitu untuk harus belajar, untuk harus mengisi gitu. Kayak baca buku. Dulu saya orang yang nggak suka sekali baca buku Pak Helmi, ya males gitu baca buku, apaan ini buku nggak ada gambarnya gitu kan. Tapi ketika sampai di satu masa saya merasa bahwa saya butuh gitu. Dan akhirnya saya sekarang persisten, satu hari itu minimal 20 lembar lah saya baca. Oh iya? Ya. Apapun bukunya, kalau sekarang saya lagi baca buku-buku real estate, bukunya Ryan Serhant gitu-gitu saya baca. Jadi dan itu semua tadi harus setia Pak Helmi, harus persisten gitu. Karena kalau baca buku satu hari baca, 3 hari lagi nggak baca, hilang yang kita baca itu gitu. Jadi harus persisten. Dan itu semua yang memang harus kita gembleng ke dirinya kita gitu. Kita harus jadi bos untuk dirinya kita harus paksa gitu. Kalau nggak akan mau gitu. Lebih mungkin nyantai, lebih enak scrolling sosial media. Tapi kan itu malah distract kita punya, malah distract, habis waktu, betul. Gitu. Baik, ini menarik ya. Jadi saya pertama concern banget menampilkan lebih banyak perempuan di channel saya. Dan hari ini kita mendapatkan tamu istimewa, ya EN, pengusaha broker real estate
yang mulai dari nol gitu ya, berdarah-darah, sempat hampir give up dan bertahan, dan sekarang dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, malah melebarkan sayapnya tidak hanya di properti. Dan arti sebuah kesuksesan menurut EN adalah proses itu, kesuksesan itu adalah sebuah proses. Ya, belajar lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, dan dia membuktikan dia terus belajar untuk menjadi lebih baik. Dan saya pun menantang Anda, kalau Anda mau sukses, Anda harus memaknai kesuksesan menurut kamu, ya, menurut Anda semua, baik yang sudah dicapai ataupun yang ingin dicapai. Ya, jangan lupa, ya, saya selalu mengatakan bahwa jangan batasin tuh mimpi kita. Boleh mau apa saja mimpinya. EN mengatakan dulu dia mimpi kepengen jadi bos. Jadi boslah dia. Ya, jadi maknai arti kesuksesan Anda. Silakan tulis di komen ya, dan yang komen terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami. Ya, jadi saya tunggu dan akan kita umumkan dalam episode selanjutnya. Saya berharap bahwa apa yang kita perbincangkan hari ini memberikan perspektif yang luar biasa. Selama ini tamu saya adalah pria sukses gitu. Perempuan jarang sekali. Karena memang secara populasi ya memang sangat sedikit ya pengusaha-pengusaha perempuan yang berhasil. Ayo, sukses itu enggak dominasi gender tertentu loh. Ya, sukses itu milik siapa saja, gender apa saja. Oleh karena itu, saya mengundang EN terbang dari Palembang untuk datang ke studio saya R66 di daerah Kemang ini untuk sharing. Semoga ini menjadi inspirasi. Sekali lagi, semua orang berhak atas sukses, gender apapun, mau laki, perempuan, agama apapun, ya, kemudian suku apapun, ya, gender adalah hak semua orang. And terima kasih sudah menjadi tamu saya, semoga menjadi inspirasi. Sukses dengan bisnisnya. Barangkali kalian punya closing statement, memberikan advice kepada banyak perempuan, silakan untuk sukses seperti seorang EN Wiroro. Baik. Jadi untuk para viewernya Helmi Yahya Bicara, saya merasa blessing banget bisa diundang Pak Helmi di event ini. Pesan saya sebagai perempuan, jangan pernah minder, jangan pernah biarkan orang membuli kita, ya, mendiskreditkan kita bahwa perempuan itu lemah. Perempuan punya hak yang sama, perempuan itu jauh lebih ulet, perempuan itu jauh lebih luas, bisa kemanapun, sepanjang bisa membawa diri. Cintai proses, selalu setia sama proses, jangan mau yang instan-instan, karena masak Indomie pun juga butuh effort untuk direbus. Jadi percayalah, sesuatu yang cepat didapat itu karbitan, itu nggak akan long last, ya. Percaya kepada proses, setia sama proses, dan keep fighting. Thank you. Thank you, Ann. Thank you. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Saya membaca buku Alan dan Barbara Pease, percayalah bahwa perempuan sebenarnya dalam berbagai hal ya lebih daripada pria. Lebih pintar, Amin. Lebih kuat menghadapi stres, lebih kuat menahan sakit. Buktinya yang diberi tugas untuk melahirkan perempuan, bukan laki-laki. Jangan pernah remehkan perempuan. Makanya supaya pria kelihatan lebih hebat, dia lebih ngotot. Benar, gitu ya, betul. Iya. Baik, jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya, masih di Helmi Yahya Bicara. Salam sukses untuk semua. Bye-bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.